Rasulullah menaruh harapan yang begitu besar di detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib. Berharap pamannya menuruti seruannya itu. Tapi akhirnya apa? Abu Thalib kemudian memandang wajah keponakannya yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih. Abu Thalib dengan suaranya yang tentu sudah sangat lemah sekali pada saat itu. Abu Thalib mengatakan, "Wahai keponakanku, kalau saja aku tidak takut dicela oleh orang-orang Quraisy dan mereka nanti akan berkata bahwa Abu Thalib bersyahadat hanya karena dia takut mati, maka niscaya aku akan ucapkan kalimat itu demi menyenangkan hatimu." Dan akhirnya menjelang nafas terakhirnya Abu Thalib berkata dengan pelan, "Bismillah, kawan-kawan Yotvet yang dirahmati Allah. Kita pernah nggak bertanya-tanya sebenarnya seberapa mahal hidayah yang hari ini masih kita rasakan manisnya? Seberapa jauh kita merenung kenapa kita setiap rokaat dalam sholat kita itu selalu membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, hidayah, jalan yang lurus. Ini kan berulang-ulang, padahal kita ya tentu kita merasakan kita serangan dalam keadaan hidayah. Tapi kenapa kita disuruh minta terus hidayah kepada Allah gitu. Nah, hari ini kita akan mencoba merenung, membahas, mendalami dari sebuah kisah manusia terbaik dengan seorang yang sangat beliau cintai. Ini kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pamannya yang sangat beliau cintai yaitu Abu Talib. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa kecilnya itu sangat erat sekali kaitannya dengan sang paman yaitu Abu Talib. Karena cukup lama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam bimbingan, berada dalam asuhan pamannya ini. Sejak usia yang cukup dini, Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ibundanya. Tentu setelah Rasulullah pun lahir dalam keadaan ayahnya sudah wafat. Dan setelah ibunya wafat, kemudian Rasulullah berpindah asuhan kepada kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kemudian tidak lama, Abdul Muthalib kakeknya wafat. Sehingga kemudian Rasulullah diasuh oleh pamannya. Dan kasih sayang antara Rasulullah dan pamannya ini begitu erat sekali. Terjadi timbal balik saling mencintai kasih sayang antara Rasulullah atau Muhammad kecil dengan pamannya yaitu Abu Talib ini. Bahkan saking dekatnya Muhammad kecil pada saat itu dengan Abu Talib. Abu Talib itu selalu ingin membawa Muhammad yang sebenarnya adalah keponakannya, tetapi tentu Muhammad pada saat itu benar-benar dipandang, dirasa, dikasih sayangi seakan sebagai seorang anak kandungnya sendiri. Sehingga Abu Talib pernah melakukan sebuah perjalanan perdagangan yang sangat jauh ke wilayah Syam yang ya kurang lebih dari Mekah ke Syam itu bisa jadi 2000 kilometer dengan keadaan perjalanan pada saat itu menggunakan unta. Di perjalanan yang sangat jauh, yang sangat berat, Abu Talib kemudian membawa Muhammad kecil yang pada saat itu usianya kurang lebih 9 tahun. Tentu usia 9 tahun tuh usia yang untuk berdagang pun belum saatnya. Apalagi untuk perjalanan yang berat itu pun tentu sangat berat tantangannya gitu. Tapi kemudian karena sangat dekat kecintaan antara Muhammad kecil dengan eh, pamannya yaitu Abu Thalib, maka mereka selalu bersama gitu. Artinya di sini kasih sayang Abu Thalib itu diposisikan sebagai kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Begitu juga ketika Rasulullah membalas cinta itu kepada Abu Thalib, beliau memposisikan kasih sayang anak kepada ayahnya. Nah, seiring perjalanan waktu yang penuh berkah, maka Abu Thalib ini memang menjadi sosok kerabat
di antara kerabat Rasulullah yang lain, tapi yang paling dekat adalah Abu Thalib. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan amanah kenabian, kerasulan, Abu Thaliblah orang yang paling menjaga terdepan di garda terdepan untuk membackup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling menanggung beban berat tanggung jawab amanah risalah dan kenabian itu, iya Abu Thalib. Karena tentu Rasulullah kan ketika berdakwah mendapatkan banyak cacian, mendapatkan banyak intimidasi, mendapatkan banyak gangguan dari kaum elit Quraisy pada saat itu, dari tokoh-tokoh Quraisy. Tetapi kemudian Abu Thalib selalu berada di garis terdepan membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ibarat kata Abu Thalib itu sudah sampai pada tahap membela Rasulullah dengan apa namanya, dengan nyawanya. Artinya kalau engkau berani mengusik keponakanku ini, maka langkahi dulu mayatku. Ibaratnya seperti itu. Abu Talib membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 10 tahun berlalu dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Rasulullah pada saat itu 50 tahun. Sementara pamannya yaitu Abu Talib usianya sudah 85 tahun. Tentu sudah banyak sekali kenangan perjuangan Rasulullah dengan pamannya. Mulai dari apa namanya, pembelaannya berani mati, kemudian sampai Rasulullah kemudian apa namanya, diboikot secara ekonomi, secara sosial. Pamannya Abu Thalib selalu berada di garda terdepan. Nah, setelah 10 tahun kenabian itu berjalan dan Abu Thalib tentu sudah sangat tua sekali, Abu Thalib pada saat itu jatuh sakit. Ya karena sudah tua juga. Ketika Abu Thalib berada di detik-detik akhir kehidupannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera datang menjenguk pamannya ini dengan hati yang penuh harap dan duka. Harapan beliau tentu karena beliau ingin sekali agar pamannya ini setelah pembelaannya yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu berat, besar terhadap dakwah Rasulullah, maka Rasulullah pun berharap agar pamannya ini pun merasakan manisnya hidayah. Di samping ada kedukaan dari Rasulullah SAW bahwa pamannya yang selama ini menjadi backup eksternalnya gitu dalam dakwah beliau gitu. Benteng terluar bagi Rasulullah ya Abu Talib. Nah, Rasulullah pun mendatangi pamannya, menjenguk gitu ya, dengan penuh harap dan duka. Tujuannya apa? Tujuannya di sini Rasulullah SAW ingin mengajak pamannya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang nanti akan menjadi hujah, menjadi argumen Rasulullah di hadapan Allah di hari kiamat. Makanya kemudian Rasulullah dengan uh, begitu tulus, begitu jujur menatap wajah pamannya dengan penuh kasih sayang selayaknya seorang anak kepada ayahnya. Di antara helaan nafas-nafas terakhir Abu Talib dengan suara yang lembut dan penuh cinta, Rasulullah mengatakan kepada Abu Talib, menawarkan sesuatu yang sangat mahal ini. Wahai paman, engkau adalah orang yang paling besar jasanya padaku. Jasa ini jasa yang bukan main-main. Sebelum aku menjadi nabi, engkau yang merawatku, engkau yang selalu berada di sampingku. Dan ketika aku menjadi nabi pun engkau yang selalu melindungiku, dalam arti berada di depanku untuk menghadapi orang-orang yang mencemoohku, yang mengintimidasiku. Maka ucapkanlah satu kalimat agar aku bisa memohonkan syafaat kepada Allah di hari kiamat nanti. Wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar ini menjadi kalimat yang akan aku bisa bawa untuk membelamu di hadapan Allah. Ini harapan Rasulullah sangat besar sekali. Beliau berpacu dengan waktu di sela-sela nafas-nafas terakhirnya Abu Talib. Nah, masalahnya di waktu yang bersamaan juga
Di sisi Abu Thalib hadir pula beberapa, ya bisa dikatakan masih ada kerabat, masih ada kerabatnya, masih ada garis kerabatnya gitu ya. Datang beberapa tokoh Bani Makhzum, ada Abu Jahal, dan kemudian ada Abdullah bin Abi Umayyah, dan ada Al-Musayyib bin Hazn. Apa yang orang-orang ini lakukan gitu? Orang-orang ini berusaha untuk mengganggu atau berusaha untuk agar Abu Thalib ini kemudian eh, tetap berada di atas agama nenek moyang. Artinya agar Abu Thalib nggak masuk Islam. Jadi Abu Thalib, Abu Abu Jahal di sini memotong suasana haru yang tadi dihadirkan oleh dengan Abu Thalib, dan kemudian Abu Jahal berusaha menggunakan emosi, memainkan emosi, perasaan yang ada dalam diri Abu Thalib dengan mengatakan apa? Apakah engkau hendak berpaling dari agama Abu Thalib? Dari agama Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, dari agama bapakmu. Artinya, apakah engkau mau masuk Islam dan meninggalkan agama ayahmu, yaitu Abdul Muthalib? Ini caranya Abu Jahal nih. Tapi kemudian menariknya Rasulullah tidak menanggapi Abu Jahal. Rasulullah tidak berdebat dengan Abu Jahal. Beliau hanya fokus saja untuk menatap wajah pamannya dengan penuh harap, mengulangi permintaannya, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha Muhammadur Rasulullah, agar kalimat itu menjadi saksi untukmu di hadapan Allah. Tapi lagi-lagi Abu Jahal berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib juga, mengulang kata-kata yang sama, menegaskan agar Abu Thalib tetap di atas agamanya Abdul Muthalib. Ah, ini agamanya Abdul Muthalib ini bukan sekedar kata-kata yang biasa, tetapi ini adalah kata-kata yang eh, mengurung Abu Thalib dalam perasaan emosi yang mendalam gitu. Nah, Rasulullah kembali terus memohon, mengulangi dengan suara yang semakin lembut namun penuh dengan kepiluan. Rasulullah menaruh harapan yang begitu besar di detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib. Berharap pamannya menuruti seruannya itu. Tapi akhirnya apa? Abu Thalib kemudian memandang wajah keponakannya yang penuh dengan kejujuran, penuh dengan ketulusan, penuh dengan kasih. Abu Thalib dengan suaranya yang tentu sudah sangat lemah sekali pada saat itu. Abu Thalib mengatakan, wahai keponakanku, kalau saja aku tidak takut dicela oleh orang-orang Quraisy dan mereka nanti akan berkata bahwa Abu Thalib bersyahadat hanya karena dia takut mati, maka niscaya aku akan ucapkan kalimat itu demi menyenangkan hatimu. Dan akhirnya menjelang nafas terakhirnya Abu Thalib berkata dengan pelan, wahai keponakanku, aku tetap di atas agama para leluhurku. Aku tetap di atas agama Abdul Muttalib. Sehingga kemudian tidak lama kemudian Abu Talib menutup matanya, menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kemudian Abu Talib wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya meninggalkan rumah pamannya dengan hati yang tentu bisa kita bayangkan, hatinya hancur, sangat sedih, sangat pilu. Betapa dalam duka beliau, paman yang begitu mencintainya dan beliau begitu sangat membalas cinta itu, melindunginya, membelanya seumur hidup, ternyata tidak dapat merasakan manis dan mahalnya hidayah yang beliau dakwahkan dan beliau bawa selama ini. Tetapi dengan hati yang penuh harap, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu kalimat yang seakan-akan ini diucapkan seakan-akan pamannya itu masih bisa mendengar. Apa yang dikatakan Rasulullah? La astaghfiranna laka ma lam unaha anhu. Wahai paman, aku akan tetap berusaha mencoba untuk memohonkan ampun untukmu kepada Allah selama aku belum dilarang. Bayangkan itu, usaha Rasulullah untuk membalas cinta, membalas apa yang telah dikorbankan oleh pamannya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya dengan tegas. Ada sesuatu yang tidak boleh dilampaui oleh Rasulullah. Surat At-Taubah ayat 113.
Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun mereka kerabat dekat setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang itu adalah penghuni neraka. Dan kemudian Allah juga menurunkan ayat yang menjadi pelipur lara bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas peristiwa yang tadi itu. Al-Qasas ayat 56. Allah berfirman, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat memberi petunjuk atau hidayah kepada orang yang engkau cintai. Innaka lan tahdi man ahbabta. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Walakinallaha yahdi man yasha. Dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa yang pantas mendapatkan petunjuk dan hidayah tersebut. Kawan-kawan, meski demikian rasa sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu nggak benar-benar hilang dari hati beliau. Cinta itu dan duka itu tidak pernah hilang dari hati Rasulullah. Dan para sahabat benar-benar tahu kesedihan dan luka itu tetap tersimpan dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kehilangan sosok yang sangat dicintai tanpa sempat memeluk cahaya iman, cahaya hidayah. Buktinya apa? Sekitar 10 tahun berlalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tepatnya dalam peristiwa Fathu Mekah, 8 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah akhirnya kembali ke Mekah dalam keadaan berbeda, dalam keadaan sebagai bisa dikatakan pemenang. Beliau berhasil menundukkan uh, Quraisy, orang-orang Mekah gitu. Sehingga kemudian penduduk Mekah satu persatu datang untuk berbaiat kepada Rasulullah dan masuk Islam. Nah, di antara yang datang, yang berbaiat kepada Rasulullah adalah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Abu Abu Kuhafah namanya, yang sudah tua renta, yang sudah sangat sepuh sekali. Pada saat itu Abu Kuhafah diantar oleh anaknya yaitu Abu Bakar untuk menghadap Rasulullah untuk berbaiat. Maka kemudian Abu Kuhafah menjulurkan tangannya yang sudah kurus, sudah lemah kepada tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika Abu Kuhafah menjulurkan tangannya dan Abu Bakar melihat uluran tangan tersebut, uluran tangan ayahnya kepada tangan Rasulullah, Abu Bakar tidak kuasa untuk menahan tangisnya, tidak kuasa untuk menahan air matanya. Tapi di sini Rasulullah kemudian heran, loh kenapa Abu Bakar? Apa yang membuatmu menangis? Abu Bakar mengatakan apa? Sambil terisak oleh tangisnya. Wahai Rasulullah, demi Allah, andai saja yang berada di hadapanmu saat ini adalah tangan pamanmu, yaitu Abu Talib, bukan tangan ayahku. Lalu kemudian Abu Talib beriman dan engkau merasa gembira karenanya itu, karena Abu Talib masuk Islam gitu. Maka itu jauh lebih aku sukai. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran, aku lebih bergembira seandainya Abu Talib masuk Islam daripada ayahku sendiri, semata-mata agar hatimu berbahagia. Ini tentu ungkapan Abu Bakar ini jangan jangan disalahpahami, bukan berarti kemudian dia tidak mau ayahnya masuk Islam, enggak. Ketika ayahnya masuk Islam tentu Abu Bakar senang, tetapi ketika Abu Talib juga misalnya ditakdirkan masuk Islam, maka itu lebih membuatnya dia berbahagia. Kenapa? Karena itu juga akan membuat Rasulullah bahagia. Karena apa yang membuat bahagia Rasulullah, Abu Bakar juga akan menjadi bahagia. Dan setelah berabad-abad berlalu, hati kita pun tentu tetap bergetar, merasa sesak. Kita tetap berharap tentunya, seandainya saja Abu Talib sempat menyaksikan peristiwa Fathu Mekah, kemenangan keponakannya itu, tentu Abu Talib akan merasa senang sekali pada saat itu. Tetapi sekali lagi, Allah menurunkan firman-Nya, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah yang punya hak prerogatif kepada siapa Allah akan menghendaki hidayah dan petunjuk itu.
Nah, hadirin atau kawan-kawan yang dirahmati Allah, coba kita merenung lebih dalam lagi kisah ini. Ada beberapa hal yang bisa kita renungi. Yang pertama adalah kawan-kawan, kalau kita bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang, kalau kita pikir dengan akal yang jernih, siapakah orang yang paling layak menjadi orang pertama dari seluruh manusia yang beriman itu? Siapa yang paling layak menjadi orang pertama yang beriman dan membenarkan risalah atau kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya adalah jelas. Orang itu adalah Abu Talib. Kenapa? Ya karena tidak ada seorang pun di muka bumi yang lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Abu Talib. Abu Talib adalah orang yang paling mengenal A, B, C sampai Z-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib mengenal masa kecil Rasulullah hingga dewasa, masa kanak-kanak hingga remaja. Ketika beliau menjadi seorang pria yang matang, ketika Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, masuk ke dalam jenjang rumah tangga, ketika dia menjadi nabi, Rasulullah benar-benar sangat dekat dengan Abu Talib dan Abu Talib mengetahui semua sifat-sifat keponakannya, kejujurannya, keamanahannya, kesuciannya, ketulusannya. Abu Talib benar-benar tahu bagaimana Rasulullah itu. Kemana beliau pergi, dari mana beliau datang, apa yang beliau lakukan, bagaimana jalan hidupnya. Bahkan Abu Talib sendiri yang pernah mengatakan dengan bangga tentang keponakannya yang dia anggap sebagai anak kandungnya ini. Sungguh, mereka semua tahu, semua orang tahu bahwa anak kami ini, bahasanya anak kami ini, tidak pernah berdusta, tidak pernah peduli pada ucapan batil yang tiada guna. Tapi yang kemudian pelajaran yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Meski selama 10 tahun penuh Rasulullah tidak pernah berhenti mengajak Abu Talib untuk masuk Islam. Bahkan hingga saat ajal menjemput dan Rasulullah sendiri yang memohon di sisi kepala dekat dengan Abu Talib memohon untuk agar ia masuk Islam. Tapi Abu Talib tetap tidak mengucapkannya. Ini peristiwa yang menjadi tanda yang amat jelas bagi kita semua bahwa hidayah itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki dan hanya Allah yang tahu siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak mendapatkannya. Padahal kalau kita membaca bagaimana banyak kisah ya orang yang bertemu dengan Rasulullah, bertemu hanya sebentar saja kemudian masuk Islam. Kita tahu ada kisah Adas ketika Rasulullah pulang dari Taif. Ada seorang pelayan, ini pelayan nih, bisa dikatakan namanya pelayan itu kan secara intelektual, secara pendidikan mungkin tidak terlalu tinggi, tidak lebih tinggi. Tapi kemudian hanya bertemu sekian menit, saya yakin mungkin tidak sampai berjam-jam bertemu dengan Rasulullah, tapi masuk Islam. Dan itu banyak sekali kisah-kisah seperti itu. Hanya sekejap bertemu, tapi masuk Islam. Sementara Abu Talib yang hidup bersama Rasulullah sepanjang atau seumur hidupnya ternyata tidak mendapatkan hidayah yang begitu mahal, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian merenungkan makna ini, kedalaman peristiwa ini, kedalaman arti hikmah yang ada dalam peristiwa ini akan membuat hati kita sebagai setiap muslim, setiap orang yang beriman bergetar penuh syukur, menyadari betapa besar karunia Allah saat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang bersamaan banyak orang yang kemudian tersesat. Makanya kemudian ini jawaban kenapa kemudian Allah memerintahkan kita setiap rakaat dalam salat kita diperintahkan untuk membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami terus ke jalan yang lurus, ke dalam hidayahmu, ke dalam petunjukmu. Karena hidayah itu hanya diperoleh dengan ilmu, dengan pengetahuan, tapi kemudian semuanya adalah hak prerogatif Allah. Dialah atau Allah lah yang paling tahu siapa yang berhak untuk diberikan, siapa yang tidak berhak untuk diberikan.
Yang kedua, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan, dalami, renungi kisah ini, tentu dalam kisah ini, dari kisah ini ada semacam pelipur, penghibur bagi kita semua yang mungkin saya yakin kita semua punyalah semangat untuk mendakwahi dalam arti mengajak ya mungkin orang terdekat atau orang secara luas agar merasakan hidayah, nikmat hidayah yang kita rasakan hari ini. Artinya kita pengen gitu loh ngajak orang tuh untuk menjadi lebih baik gitu ya. Itu kan intinya berdakwah juga gitu. Tetapi ternyata usaha kita selama ini belum mencapai hasil yang diharapkan. Kita mungkin berusaha untuk mengajak adik kita, kakak kita, orang tua kita, kerabat kita, paman kita, tetangga kita, teman kita. Tapi kemudian kita belum mendapatkan hasil yang maksimal, maka jangan pernah bersedih. Sebab Rasulullah manusia yang paling tulus, paling sabar dalam dakwahnya, bahkan ketika mengajak pamannya sendiri. Beliau menggunakan cara terbaik, tutur kata yang paling lembut, nasihat yang paling indah, dan kemudian pamannya tetap tidak beriman. Apalagi kemudian kita yang mungkin caranya masih salah, kadang masih kasar, tutur kata kita belum mencerminkan kualitas dakwah kita. Dan ini kan terjadi banyak juga oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh sudah bersungguh-sungguh mengajak anaknya, Nabi Ibrahim mengajak ayahnya, tapi ternyata yang keduanya juga orang paling dicintai, terdekat sekali dengan Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ini menjadi pelipur, penghibur. Jangan putus asa, jangan putus semangat agar kita bisa selalu mengajak orang-orang terdekat kita untuk merasakan nikmat hidayah yang kita rasakan juga. Kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah, yang ketiga, kalau kita perhatikan bagaimana kemudian Allah ketika menurunkan ayat innaka lan tahdi man ahbabta, wahai Muhammad, engkau tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah kepada bahkan kepada orang yang sangat engkau cintai. Allah kan tidak menyebut nama Abu Thalib. Ini kan ayat ini jelas terkait dengan peristiwa eh, wafatnya Abu Thalib itu. Tapi kemudian Allah tidak menyebut nama Abu Thalib dalam ayat itu kan. Kan kalau kita perhatikan surat Al-Lahab, nama Abu Lahab di situ di apa namanya disebut dengan jelas gitu. Tapi kalau di sini tidak. Tapi justru Allah dengan apa namanya untuk menghibur Rasulullah, Allah menyebut hanya dengan perasaan kasih Nabi kepada Abu Thalib. Innaka lan tahdi man ahbabta, orang yang engkau cintai itu. Kata-kata orang yang engkau cintai itu menggambarkan betapa besar kasih sayang Rasulullah kepada pamannya. Ini kan kasih sayang yang tumbuh satu dari hubungan darah karena itu pamannya. Kemudian dari jasa dan kebaikan yang besar dan ini tentu naluri manusia mencintai orang yang sudah berbuat baik, berjasa sangat besar dalam kehidupannya. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah itu selalu menghargai kebaikan Abu Thalib, mengenang jasanya, mencintai dengan cinta yang tulus gitu. Sampai kemudian Rasulullah sangat mengharapkan hidayah baginya gitu. Bukan hanya karena hubungan keluarga, tapi karena ini ada cinta untuk hidayah dan kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sekalipun eh, ada orang mungkin orang yang berbeda keyakinan dengan kita, orang non-muslim, kemudian punya jasa besar terhadap kita, tidak masalah kemudian kita mencintai mereka. Bahkan kita harus berusaha untuk mengharapkan hidayah untuk mereka. Ini fitrah manusia yang lurus ini. Dan fitrah itu telah dimiliki oleh Rasulullah SAW dan bahkan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah yang keempat, pelajaran sangat penting. Kalau kita perhatikan bagaimana Abu Jahal tadi gitu ya, yang berusaha menghancurkan suasana yang haru itu. Abu Jahal menggunakan tekanan emosional, mengepung perasaan Abu Thalib gitu ya, pada saat-saat yang sangat genting gitu. Abu Jahal itu kan caranya dia menentang dakwah Rasulullah bukan dengan argumen. Dia nggak punya argumen dia.
Dia nggak punya hujah dia. Cara dia selalu dengan, menggunakan tadi itu, emosi, perasaan, mainin emosi, perasaan gitu ya. Dia cuman beralasan kepada Abu Thalib bahwa ajaran penyembah berhala itu adalah agama ayahnya, orang yang ia cintai pasti gitu kan, agamanya Abdul Muthalib gitu. Ini kan logika yang kosong dari argumen gitu. Dan ini selalu cara Abu Jahal itu begitu. Dan setiap kalau kita perhatikan orang-orang yang semacam Abu Jahal sampai kapanpun cara mereka pasti begitu. Argumennya mah argumen yang sangat lemah sekali. Kalau mereka berargumen, berargumennya kosong. Jadi Abu Jahal selalu menggunakan cara yang tanpa argumen itu. Dan tentu kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, jangan pernah tanpa punya argumen, selalu memiliki argumen untuk mempertebal iman kita. Bahkan untuk bisa mempengaruhi orang lain itu harus dengan argumen. Nah, kemudian yang terakhir, kawan-kawan yang dirahmati Allah, kita di sini coba melihat bagaimana ketenangan jiwa dan kelembutan Nabi Muhammad SAW pada saat-saat genting dalam kehidupan pamannya. Ketika beliau menawarkan hidayah, kemudian datang Abu Jahal memprovokasi, mengacaukan suasana, menentang tujuan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak teralihkan oleh perdebatan. Rasulullah nggak terjebak untuk adu mulut dengan Abu Jahal. Bahkan kan nggak pernah diriwayatkan bahwa kemudian Rasulullah menimpali caranya atau provokasi Abu Jahal dengan satu kata pun gitu. Kan tentu Abu Jahal di sini kan ingin mengalihkan Rasulullah kan dari dakwahnya gitu kan. Tapi kemudian Rasulullah ternyata teguh pada tujuannya, terus mengulang-ulang ajakannya dengan penuh kelembutan. Bahkan setelah itu dengan ketenangan yang luar biasa, Rasulullah itu sambil sedih tentunya ya, sampai mengatakan, "Aku akan tetap memohonkan ampunan untukmu wahai pamanku, selama aku belum dilarang." Jadi Rasulullah nggak pernah menanggapi Abu Jahal, nggak pernah eee, ya dianggap sebagai angin lewat aja lah gitu. Ini ketenangan Rasulullah ini harus kita contoh ini. Jangan mudah terprovokasi dalam situasi yang genting gitu ya, agar kemudian kita tidak tersia-sia waktu kita, tenaga kita untuk, meladeni hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita harus tetap fokus apa tujuan kita. Ini pelajaran penting dalam kehidupan. Jangan pernah mudah untuk tersulut emosi, terpancing, terprovokasi dengan hal-hal yang akan menghabiskan tenaga kita. Cukup fokus kepada tujuan mulia dan kebaikan-kebaikan kita, sehingga mudah-mudahan Allah memberikan taufik ketika kita berusaha untuk melakukan kebaikan. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar tinggi akhlaknya sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di ketinggian budi pekerti akhlak yang sangat mulia itu. Kawan-kawan, ikuti terus bagaimana kisah-kisah inspiratif yang syarat hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Yodfed IDN ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.